yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Saya ulangi, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman, ayat 3. Kita perbesar supaya lebih gampang kita baca. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang kita baca tadi dilakukan dengan memprioritaskan mereka memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administrasi, dan pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penelitian, dan bidang pertanian. Pertanyaan, jenis jabatan apa saja yang masuk di 4 bidang ini? Karena harus jelas jenis jabatannya. Jenis jabatan apa saja di bidang pendidikan? Jenis jabatan apa saja di bidang kesehatan? Di bidang penelitian? Juga di bidang pertanian. Ini yang harus kita perjelas. Kita mendapat jawabannya ada di rancangan penjelasan atas undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Biasanya kalau ada rancangan undang-undang ada penjelasannya. Di rancangan undang-undang perubahan tersebut ada penjelasannya. Kita lihat penjelasan yang di pasal 131A ayat 3 tadi. Kita lihat di sini yang termasuk bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik lainnya adalah meliputi daftar jenis jabatan. Perhatikan ini ya. Meliputi daftar jenis jabatan. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang secara rinci, saya ulangi, yang secara terperinci sebagai berikut. A. Bidang pendidikan. Nah, di sini sudah kita lihat daftar-daftar jenis jabatannya. Ada dosen, guru TK, guru kelas, dan seterusnya. Anda bisa baca. Karena banyaknya daftar ini, maka hanya saya baca beberapa jenis jabatan saja. Sambungannya, guru teknologi. Di sini sudah ada tata usaha sekolah, penjaga sekolah, serta tenaga kependidikan lain. B. Untuk jenis jabatan di bidang kesehatan. Ini ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan seterusnya. Terapis wicara, okupasi terapis, pengawas farmasi dan makanan. Di sini lagi ada administrator kesehatan, serta tenaga kesehatan lainnya. Yang lainnya silakan Anda baca. Inilah jenis jabatan yang bisa diangkat langsung menjadi PNS. C. Bidang administrasi dan teknis lainnya. Untuk administrasi di sini dia. Penyusunan, evaluasi, dan laporan. Ini jenis jabatannya. Penata laporan keuangan, verifikator keuangan, dan seterusnya, Anda bisa baca. Yang menarik perhatian kita,
bahwa di rancangan undang-undang ini sudah dimasukkan caraka, supir, penjaga malam, penjaga sekolah, ini penjaga sekolah, penyapu jalan, itu cleaning service, pramu kantor, pramu saji, baru penata usaha sekolah. Dulunya di pendataan non-ASN BKN yang baru dilakukan, ini tidak termasuk pegawai non-ASN. Dan itu sudah ada surat resmi dari Menpan RB bahwa harus di-outsourcingkan. Ternyata di rancangan undang-undang ini sudah dimasukkan. Berarti sudah ada harapan aman bisa masuk di PNS. Bahkan operator komputer juga sudah ada di sini. Jadi ada operator komputer di kantor, ada operator komputer di sekolahan, ada operator komputer di instansi pusat. Ini sudah masuk. Kelihatan RUU perubahan undang-undang ini sudah memihak kepada honorer. Di sini ada perencana, penilai pajak bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Anda baca jenis jabatan ini. Pustakawan, widyausaha manajemen, penyelenggaraan pelatihan, dan seterusnya. Ini sangat banyak untuk administrasi. Pekerja sosial juga sudah ada di sini. Di sini juga ada bantuan polisi Pamong Praja